Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Selamat datang kembali di Pagala Channel. Terima kasih untuk sahabat yang telah subscribe channel ini. Dan untuk sahabat yang belum subscribe, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar kami lebih bersemangat untuk membuat video-video yang jauh lebih menarik tentang jejak Islam. Video kali ini kami akan melanjutkan untuk membahas mengenal alam malaikat yang sebelumnya telah kami jelaskan di part 1. Malaikat adalah makhluk Allah yang juga dibebankan tugas dan tanggung jawab. Namun, tidak sebagaimana manusia, mereka diberi kekuatan penuh untuk melaksanakannya. Mereka juga tidak diberikan hawa nafsu, sehingga tidak ada salah satu pun dari mereka yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya melaksanakan tugas masing-masing dengan benar sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita melihat tugas dan tanggung jawab malaikat yang bermacam-macam, kita akan menemukan hubungan yang erat antara mereka dengan kita sebagai manusia. Hubungan yang menunjukkan kedekatan kita dengan mereka. Bahkan bisa dikatakan hampir seluruh atau mungkin seluruhnya. Wallahu a'lam bishawab. Tugas mereka adalah untuk kepentingan manusia. Hal ini selain menumbuhkan rasa cinta kepada mereka para malaikat, juga menumbuhkan kesadaran akan rahmat Allah yang begitu luas kepada kita, dengan menciptakan makhluk bernama malaikat untuk kepentingan manusia. Dari sekian banyak malaikat, ada 3 yang menjadi pemimpin mereka, yaitu malaikat Jibril alaihissalam yang bertugas menyampaikan wahyu, malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala di hari akhir, dan malaikat Mikail yang bertugas menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Ketiga malaikat ini menjadi pemimpin malaikat dikarenakan tugas mereka yang berkaitan dengan kehidupan. Jibril bertugas menyampaikan wahyu yang dengannya hati manusia akan hidup. Mikail menumbuhkan tumbuhan dan menurunkan hujan dengan bumi akan hidup. Dan Israfil pun meniup sangkakala yang dengannya jasad manusia akan kembali hidup di hari kiamat. Di antara mereka ada yang bertugas setiap waktu menjaga manusia. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Mujahid berkata, tidaklah seorang hamba kecuali dia memiliki malaikat yang diperintahkannya untuk menjaganya, baik ketika tidur maupun terjaga dari gangguan jin, manusia dan hewan-hewan pengganggu. Jika ada sesuatu yang akan mencelakakannya, malaikat akan mengatakan kepadanya, awas, hati-hati, kecuali sesuatu yang sudah diizinkan oleh Allah untuk menimpanya. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Taif dan mendapatkan perlakuan yang tidak layak dari penduduk Taif, beliau didampingi oleh malaikat. Setelah mengucapkan salam, malaikat tersebut berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar apa yang telah dikatakan oleh kaummu. Aku adalah malaikat gunung. Aku telah diutus Tuhanmu untuk mendatangimu agar engkau menyuruhku untuk membantu menyelesaikan urusanmu. Maka apa yang engkau inginkan aku perbuat kepada mereka. Jika engkau mau, akan kuhimpit mereka itu dengan 2 gunung batu, Abu Ubaisyid dan Al-Hamar. Maka beliau bersabda, jangan, aku berharap Allah Ta'ala melahirkan dari mereka generasi yang menyembah Allah Ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian ada di antara mereka malaikat yang berkeliling di muka bumi. Jika didapatkan ada majelis zikir, maka mereka akan ikut duduk di majelis zikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah di antara rumah Allah. Di sana mereka membaca kitabullah dan mempelajarinya, kecuali mereka akan diberi ketenangan, diliputi rahmat dan dinaungi oleh malaikat, serta Allah akan menyebutkan mereka di hadapan makhluk, para penghuni langit yang berada di dekatnya. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya,
Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Furqan ayat 10 sampai dengan 12. Setiap orang akan diiringi oleh dua malaikat. Sebelah kanan bertugas mencatat amal baik, sementara sebelah kiri bertugas mencatat amal buruk. Tidaklah seorang berbuat kecuali akan dicatat oleh malaikat, sekecil apapun itu, bahkan hingga rintihan orang yang sedang sakit. Dikisahkan dahulu ketika Imam Ahmad sakit dan dijenguk oleh saudaranya. Dilihatnya Imam Ahmad sedang merintih karena sakit. Maka saudaranya mengatakan, "Wahai Abu Abdillah, tenanglah. Sesungguhnya Tawawus berkata, sesungguhnya malaikat mencatat sampai rintihan orang yang sedang sakit. Karena Allah berfirman yang artinya tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir." Quran Surah Qaf ayat 18. Maka sejak saat itu Imam Ahmad berhenti merintih. Malaikat maut, sebagaimana terlihat dari namanya, bertugas mencabut arwah manusia. Tentang penamaan malaikat maut, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu. Kemudian hanya kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Quran Surah As-Sajdah ayat 11. Adapun penamaan Israel tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa malaikat maut memiliki pembantu-pembantu yang akan mendatangi orang yang akan meninggal untuk mencabut nyawanya. Jika manusia yang akan dicabut nyawanya seorang yang soleh, maka malaikat akan datang dalam rupa yang bagus dan nyawa orang yang tersebut akan dicabut dengan lembut. Namun sebaliknya, jika manusia yang akan dicabut nyawanya seorang pendosa, maka malaikat akan mendatanginya dalam rupa yang buruk dan menyeramkan, dan arwahnya pun akan dicabut dengan sangat keras tanpa kasih sayang. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakratul maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan. Quran Surah An-Na'am ayat 93. Kemudian setelah malaikat maut mencabut arwah dan mengeluarkannya dari jasad seorang hamba, arwah tersebut akan diserahkan kepada malaikat rahmat atau malaikat atsab yang menjadi penanggung jawab selanjutnya. Jika seorang hamba telah memasuki kuburan, dia akan didatangi oleh malaikat. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika seorang yang sudah mati dikuburkan, dia akan didatangi dua malaikat berwarna gelap. Salah satunya bernama Munkar dan yang lain bernama Nakir. Keduanya akan bertanya, apa yang kamu ketahui tentang orang ini? Maksudnya Muhammad. Seorang muslim menjawab sebagaimana apa yang dia katakan. Dia adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan benar selain Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Namun jika orang munafik, dia berkata, aku mendengarkan orang-orang mengatakan begini dan begitu, maka aku pun ikut mengatakannya. Aku tidak tahu. Para penjaga neraka, na'udzubillah, bernama Sabaniyah. Pemimpin mereka berjumlah 19, yang paling senior bernama Malik. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, mereka penduduk neraka berseru, hai Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja. Dia menjawab, kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Quran Surah As-Zukhruf ayat 77. Tentang sifat mereka, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaga malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Adapun para penjaga surga, pemimpin mereka adalah Ridwan. Mereka akan menyambut para penghuni surga dengan ucapan salam. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam surga berombong-rombongan pula.
sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, sedang pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah surga ini, sedang kamu kekal di dalamnya. Quran Surah As-Zumar ayat 73. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sahabat, kisah singkat tentang mengenal alam malaikat. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Sekali lagi, untuk membangun Pagala Channel dan untuk mendapatkan video-video berikutnya yang jauh lebih menarik tentang jejak dan sejarah Islam, jangan lupa sahabat untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan tekan tombol lonceng. Terima kasih, sampai bertemu kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.